Halo Ngominers, dingin banget. Walaupun aku lagi kedinginan, aku harus tetap bikin konten. Alright, kabar gembira, kawan-kawan pasti sudah tahu, tapi tetap saja aku mau bahas. Yang pertama, sebelum kita bahas yang kabar gembira itu, ini kabar gembira ringan. Alvaro Morata ini akan kemungkinan besar, sangat besar kemungkinan absen di pertandingan antara Atletico Madrid lawan Inter di Liga Champions karena injury. Di sisi lain Inter juga kemungkinan akan bermain lawan Atletico itu karena Acerbi yang injury. Itu menurutku kehilangan Morata dibandingkan dengan Inter yang kehilangan Acerbi itu sepertinya mereka akan lebih menderita karena Morata ini salah satu goal getter utama Atletico Madrid, sedangkan di Inter sendiri memang Acerbi ini salah satu benar-benar punggawa andalan di lini pertahanan, tapi di sisi lain De Vrij itu kualitasnya tidak terlalu jauh dibandingkan Acerbi. So menurutku tidak terlalu masalah itu. Kemudian tadi ada yang nanya, sudah aku bikin di kontennya juga, gimana dengan Acerbi. Nah, untuk gestur Acerbi yang dinilai ofensif terhadap fans Roma itu, Inter berencana tidak akan memberikan denda karena menurut Inter secara kontekstual apa yang dilakukan Acerbi itu masih bisa dipahami karena memang makian atau hujatan dari fans Roma itu agak-agak keterlaluan. Tapi tentunya ini kalau dari Inter, kalau dari panitia liga hampir tidak mungkin itu tidak ada hukuman. Pasti ada hukuman. Tapi menurutku ini ya nggak masalah karena toh Acerbi juga cedera toh, ya sudah. No problem. Buat kawan-kawan yang nggak tahu, ini dihujatnya tuh sampai disuruh mate aja si Acerbi ini. Ini sebenarnya bukan karena Internya, tapi karena dia tuh kan mantan pemain Lazio. Tahu lah gimana hubungan Roma dengan Lazio, sehingga dia jadi sasarannya fans Roma begitu bro. Plus denda itu kemungkinan sekitar 10.000 euro kalau dirupiahkan. 10.000 euro itu denda yang diberikan kepada Zaniolo ketika dia juga melakukan kesalahan yang mirip, tapi waktu itu ke arah fansnya Lazio. Alright, berikutnya, nah ini bagus ini, aku setuju banget. No San Siro. Setelah kemarin si Salah itu lagi-lagi ngomong, wah ini ada rencana baru ini gimana, yang pilihan ketiga itu loh, yang Inter atau Milan itu akan diberikan hak surface right, namanya hak permukaan. Jadi apa yang ada di atas tanah itu jadi haknya Inter atau Milan, atau Inter dan Milan. Tapi tampaknya Milan sudah sangat hakul yakin dengan lokasi mereka di San Donato. Begitu juga Inter itu akan di daerah Rossano, ibaratnya sudah tidak digubris lagi lah. Inter akan maju bikin stadion baru di Rossano, dan itu kabarnya akan cari referensinya itu di stadion barunya Tottenham Hotspur. Pokoknya stadion yang modern dengan kapasitas yang besar. Maunya sih biar sama kayak Giuseppe Meazza, 70 ribuan lah ininya. Karena selama ini hampir selalu itu full book ketika Inter bermain di kandang, apalagi permainan besar, maksudnya partai besar kayak partai Liga Champions, partai Derby d'Italia atau Derby della Madonnina itu selalu full, sehingga yang ada di pikiran manajemen Inter itu adalah oke, kita bikin stadion yang besar. So kalau aku sih sangat mendukung, nggak usah lah, ya sudah kita lupakan Giuseppe Meazza. Ini memang sudah jadi stadion Inter selama berpuluh-puluh tahun, tapi ya time to move on. Kemudian ini, wah akhirnya setelah berapa lama bang, gimana itu Zielinski nih? Zielinski ujuk-ujuk tanpa tedeng aling-aling ternyata sudah menyelesaikan medical sebelum transfer ke Inter, bahkan itu kemarin tanggal 12. Jadi sebelum pertandingan lawan Milan kali ya.
So walaupun si siapa nih Samardzic itu ada kasus sudah medical tapi ternyata nggak jadi, tapi menurutku Zielinski ini akan beda ininya, tidak akan seperti itu. So Zielinski aman. Yang kedua Taremi juga. Taremi itu rencananya akan menjalani medical tomorrow. Nah ini juga yang menjadi apa namanya ya, salah satu faktor kenapa kontrak Lautaro itu masih belum selesai juga, karena ya ada hal lain yang lebih urgent. Pertama itu ini kontraknya Barella, kedua ya ini medicalnya Zielinski, medicalnya Taremi, dan setelah medical tentu saja penandatanganan prakontrak. Jadi satu-satu, kawan-kawan tenang aja. Aku sudah chat sama Inzaghi bilang tenang sih bro, beli si Marotta sih sudah bilang pokoknya Lautaro tinggal tunggu waktu aja, sudah ini kok cuma lagi dikit aja gitu bro. Gimana? Menurutku ini adalah sebuah keteraturan yang sangat cantik karena kita memiliki tim yang sangat kuat. Kita tidak gegabah membeli pemain, bahkan musim belum berjalan, transfer belum dibuka, kita sudah mengamankan dua elemen penting. Taremi adalah apa yang sepertinya missing dari skuad kita, yaitu striker cadangan yang punya kualitas bagus. Zielinski di sisi lain dia itu sebagai cadangan jelas sangat bagus, plus dia punya potensi untuk menembus starting line up karena saat ini Mkhitaryan sangat kuat, tidak bisa diganggu gugat, tapi who knows musim depan kan dengan bertambahnya usia dan segala macam. So ini menurutku dua signing yang sangat-sangat krusial, dan tepuk tangan, ini benar-benar masterclass dari Marotta. Tinggal selangkah lagi sudah begitu ada hitam di atas putih, ya udah kelar lah sudah. Nah sekarang aku tahu kawan-kawan pasti nunggu yang ini banget, ini sudah tahu ini. Aku sampai keluar air mata. Aku akan ini aja ya, bahas sedikit aja, karena kalau kawan-kawan mau kupasan yang lebih mendetail itu bisa ditonton di channel Ngomla aku. Tapi kalau di channel Ngomla tentu aku mengulas dengan objektif, dengan fair dari sudut pandang seorang pundit yang netral. Kalau ini ya beda, ini ngomin, ini markasnya Inter ini. Ini gimana ceritanya, tadi aku baru bangun tidur 0-1 gimana? Padahal Juventus, ya aku lihat ininya, highlightnya, Juventus gempur habis-habisan. Jelas harus diakui ini ada keberuntungan juga di pihak Udinese, bahkan pelatihnya juga mengakui kami kuat dan ya ada keberuntungan memang. 14 tembakan, 6 yang on target. Tumben nih Juve 71% cuy. 71% ininya. Possessionnya, tapi ya ini logika aja. Kalau Inter saja bisa kalah lawan Sassuolo, Juventus yang lebih anggaplah ya lebih di bawah daripada Inter, tentu saja ada kemungkinan kalah melawan Udinese. Udinese ini peringkatnya di atasnya Sassuolo. So that's football, that's the beauty of football. Tim besar bisa kalah lawan tim kecil. Bahkan Inter pun tidak luput dari ini anomali ini. So bayangkan Inter itu ada di puncak dengan 60 poin, selisih 7 poin dibandingkan Juventus. Berarti Inter itu boleh kalah 2 kali dan seri 1 kali ya, benar ya. Selisih 7 poin kan, kalah 2 kali 6, seri 1 kali. Bukan, sorry. Inter dalam 3 pertandingan Inter boleh kalah 3 kali, kemudian Juventus itu harus menang 2 kali dan seri 1 kali baru bisa menyamai Inter. Jumlahnya 7 kan. 7 poin cuy. Bahkan sekarang Juventus harus hati-hati karena ini Milan semakin dekat. Milan sudah dekat, ini 52 poin. Jarak hanya 1 poin dibandingkan Juventus.
Tapi selengkapnya ini kawan-kawan nonton di channel Ngomlaku ya, aku bahas dengan lebih detail lagi. Sekarang kita di sini tempatnya ketawa ketiwi aja ya. Namanya menang wajar lah bro. Ih gila. Oi, mimpi apa? Taremi beres, Zielinski beres, tahu-tahu Juventus kepleset. Bayangkan Juventus dari sebelumnya dia 5 ini ijo semua, satu-satunya waktu itu yang ijo semua 5 pertandingan. Tahu-tahu sekarang berbalik, Inter yang ijo semua, Juventus seri kalah-kalah. Ini sebelum 3 hasil yang buruk ini Juventus ijo semua loh 5 pertandingan. So ya itulah sepak bola, apapun bisa terjadi. Semoga Inter tidak jumawa. Bener omongnya Sachi, Inter jangan berpikir bahwa wah kami tidak terkalahkan. Jangan, itu sombong namanya. Tapi kami percaya bahwa kami bisa memenangkan semua pertandingan. Itu confidence, itu percaya diri. Sebelum pertandingan lawan Atletico Madrid, kita akan masih menghadapi pertandingan lawan Salernitana di tanggal 17 Februari. Setelah ini, selang hanya 4 hari kita sudah berlaga lawan Atletico Madrid. Nah ini baru mulai lagi fixture yang lumayan memberatkan, itu 2 kali seminggu lagi mainnya. So, wih guys, happy-nya itu benar-benar tidak terperi. Oke, buat kawan-kawan, aku mau bilang wajar saja kalau kita happy, tapi please janganlah terlalu berlebihan. Jangan, ya sewajarnya saja, banter-banteran sama temen atau sama temen sekantor, oke aja, asal jangan berlebihan. Yang mana namanya berlebihan, kita udah sama-sama orang dewasa, kita tahulah mana yang lebay, mana yang enggak. Oke, ciao guys, selamat menikmati pekan yang sangat membahagiakan ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.